Halo, kali ini kita akan membahas hukum Hindu. Perkenalkan, saya Clarissa yang akan membahas mengenai pengenalan hukum Hindu dan juga contoh penerapannya. Di dalam pembahasan kali ini akan ada dua hal yang kita bahas secara garis besar, yaitu pengenalan mengenai hukum Hindu itu sendiri yang terdiri dari definisi, sumber hukum Hindu, dan kemudian secara khusus akan dibahas mengenai sumber hukum Hindu yang formil. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh penerapan dalam hal hubungan hukum Hindu dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Contohnya adalah mengenai tujuan perkawinan yang diterapkan oleh kedua hukum tersebut. Definisi hukum Hindu. Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber dari ajaran agama Hindu. Nah, oleh sebab itu, kita harus membedakan hukum Hindu yang bersumber dari ajaran agama Hindu dengan kumpulan aturan yang merupakan adat murni yang diterapkan oleh masyarakat dengan adat istiadat tertentu. Menurut Lestawi, dalam hukum Hindu kuno terdiri dari hukum perdata dan juga hukum pidana. Sumber hukum Hindu. Sumber hukum Hindu ada 4, yaitu sumber hukum Hindu yang berasal dari sejarah, yang kedua dari sudut pandang sosiologi, yang ketiga dari filsafat, dan yang keempat sumber hukum Hindu formal. Dilihat dari sejarah, maksudnya adalah hukum Hindu tersebut berdasarkan pengamatan dan peninjauan dari berbagai aspek yang berlaku pada masa dan tempat tertentu, di mana hukum Hindu itu sendiri diterapkan. Sedangkan dari sudut pandang sosiologi adalah bagaimana hukum Hindu dibentuk berdasarkan pemikiran dan perenungan dari pandangan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah sumber hukum Hindu yang ditinjau dari filsafat. Maksudnya adalah hukum Hindu tersebut berdasarkan penyampaian buah pikiran, logika, dan pragmatisme untuk menemukan kebenaran ilmu. Yang terakhir adalah sumber hukum Hindu formal. Sumber hukum formal merupakan sumber yang dapat menimbulkan hukum positif. Berdasarkan hukum Hindu, rujukan dasar adalah Kitab Manawa Dharma Sastra atau Manusmriti, di mana menurut Sudirga, jika kita menilik dari Manawa Dharma Sastra sendiri, bahwa seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama dari Dharma, kemudian adat istiadat dan tingkah laku yang terpuji dari orang-orang budiman yang mendalami ajaran pustaka suci Weda itu sendiri. Jika tadi kita melihat secara khusus sumber hukum Hindu formal, yaitu Manawa Dharma Sastra, maka Manawa Dharma Sastra tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Sruti. Sruti, Weda Sruti dianggap sebagai ketentuan dasar dari seluruh hukum Hindu atau yang disebut juga sebagai undang-undang dasar. Mengapa? Karena Sruti ini ditulis oleh para maharsi yang sumbernya adalah Wahyu Ida Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya adalah Smrti. Smrti adalah kitab yang berisi penjelasan teknis seperti undang-undang maupun kumpulan aturan-aturan lainnya. Yang ketiga adalah Sila. Sila sendiri berisi tentang penilaian baik buruk atau salah benar tingkah laku seseorang. Bagian keempat adalah acara. Disebut juga sebagai sadacara atau dresta, yaitu adat istiadat yang dipatuhi masyarakat yang berdasarkan ajaran agama Hindu. Oleh sebab itu, acara ini merupakan hukum positif dalam masyarakat tersebut. Bagian kelima atau bagian terakhir adalah Atmanastuti, yaitu rasa puas dari setiap orang yang digunakan untuk menilai baik dan buruknya suatu hal, di mana ukuran yang dipakai adalah usaha manusia.
Yang terakhir dari pembahasan mengenai penerapan hukum Hindu ini adalah contoh penerapannya. Pada pembahasan ini saya mengambil contoh perkawinan menurut hukum nasional dan hukum Hindu. Mengapa contoh penerapan ini diperlukan? Agar kita memahami bahwa hukum nasional dan hukum Hindu akan berjalan bersama-sama. Sebagai contoh, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia kekal abadi, kebahagiaan lahir batin, dan tidak menghendaki adanya perceraian atau mempersukar terjadinya perceraian. Menurut hukum Hindu, tujuan perkawinan adalah pelaksanaan dharma untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera dan juga meneruskan generasi. Oleh sebab itu, tujuan perkawinan menurut undang-undang nasional dan juga menurut hukum Hindu tidaklah jauh berbeda. Dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.